Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman hukum. Bertemu dengan saya Cece di channel hukum DZ Finsa Official. Bang Dendi apa kabar? Alhamdulillah baik. Narasumber yang selalu ada di channel DZ Finsa Official ada Bang Dendi ya. Hari ini pakainya cerah hijau, aku warnanya merah. It's okay. Emang ada apa dengan warna? Ya nggak apa-apa, kali ini kayaknya Bang Dendi lagi happy. Hari ini ada agendanya untuk ini kan masih jam-jam 8-an. Ada agenda apa Bang today? Ya agenda saya selalu banyak lah ya. Ini susahnya kalau hostnya istri sendiri. Agenda saya harus terjadwalkan dan ditanya terus apa saja dari awal sampai terakhir. Aku ini asisten pribadi juga Bang. Ya Allah, kan gue sekpri juga Bang. Makanya pertanyaannya adalah selalu mempertanyakan agenda saya apa aja hari ini. Gitu. Entar alibinya kan terbuat anaknya nanya kan gitu. Jadi selalu ditanya agendanya apa aja. Agenda saya ini. Jadi nggak bisa macam-macam. Oke, buat teman hukum yang baru aja nonton channel kami, kamu udah paling bener ada di channel hukum DZ Finsa Official. Buruan like, comment, dan juga subscribe ya. Share, jangan lupa di subscribe, don't forget. Baik, ada pertanyaan yang mampir ke email kami dzfinsalog@gmail.com. Bang Dendi, sebut saja nama saya Mawar nih ya. Ketipi-tipi loh. Aku nih jadi TKW di Hong Kong. Kebetulan punya suami di Indonesia ya. Suaminya nih dalam perjalanan waktu Bang Dendi dia tuh nakal gitu. Artinya kesannya tuh duit mulu. Padahal jadi saya bekerja di luar negeri, bekerja di Hong Kong kayak cuma nafkahin suami gitu ya. Suatu ketika si suami saya malah kena kasus narkoba, pada akhirnya di penjara. Nah, aku nih di Hong Kong lagi bekerja, rasanya nggak tahan banget ngelihat kelakuan suami seperti itu. Pingin rasanya menceraikan suaminya. Cuman sekarang ini posisi aku di Hong Kong. Apakah bisa bercerai dari suami yang dalam keadaan seperti itu? Mohon pencerahannya, mohon dijawab. Ini gimana Bang Dendi? Complicated. Ya, jadi dari istri ke suami itu adalah menggugat cerai gitu ya. Kalau dari suami ke istri adalah permohonan talak gitu ya. Karena apa? Karena suami itu kan yang bisa menceraikan. Nah, tapi makanya ketika diajukan ke pengadilan namanya permohonannya diterima apa enggak gitu ya, talaknya bisa jadi dia nggak diterima. Nah, kalau untuk perempuan ke laki-laki itu ke suaminya, maka yang dilakukan adalah ajukan gugatan cerai. Nah, apakah bisa diterima atau tidak gugatan cerainya dilihat nanti di pengadilan. Dasar orang melakukan gugatan cerai itu kan secara undang-undang perkawinan ada 6, salah satunya adalah tadi itu dari pertanyaannya yang sudah yang dipidana dan mendapat hukuman tetap gitu ya, inkrah gitu. Nah, itu orang itu dapat gitu bisa mengajukan gugatan cerai. Nah, pertanyaannya adalah dia ada di Hong Kong. Nah, gimana gitu kan? Suaminya di Indonesia. Di Indonesia. Kumaha itu? Kan dia berarti harus balik dong ke Indonesia. Balik nggak dia? Perlu balik nggak? Aku juga pengen tanya Bang, perlu balik nggak tuh? Nah, makanya kalau pertanyaannya itu bagaimana cara menggugatnya kan gitu ya. Dia dari Hong Kong, maka kalau dia balik bisa aja. Kalau dia mau balik ke misalnya suaminya di Jakarta gitu ya. Dia balik ke Jakarta tapi kan pasti ongkos, biaya besar. Tiketnya kan, berapa? Belum tiketnya lagi berapa? Dikasih izin nggak sama bosnya di Hong Kong ya kan? Gitu. Nah, seminggu nanti sidangnya bisa seminggu sekali gitu kan? Lama ya Bang? Iya lama ya. Iya memang lama. Bener. Terus bisa nggak tuh Bang? Maka dia harus pakai pengacara, pakai kuasa hukum. Jadi kuasa hukumnya lah yang akan maju di pengadilan. Nah, bedanya kalau dia orang di luar negeri, maka kuasanya itu nanti dilegalisir. Surat kuasa itu dilegalisir di KBRI. Oh gitu. KBRI di sana di Hong Kong gitu ya, atau di Dubes itu. Jadi
dilegalisir surat kuasanya, kemudian surat kuasa itu dikirim beserta dengan fotokopi KTP, fotokopi paspor, visa, domisili di sana. Gitu. Dan domisilinya yang di sana di Hong Kong ya gitu. Di alamat mana gitu kan, di apartemen mana, di mana gitu. Berarti sidangnya di Jakarta gitu ya? Sidangnya di Jakarta. Ya, pengacara mesti mengajukan gugatan sidangnya di Jakarta, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu kan kalau misalnya itu berarti artinya bisa ya, Bang? Bisa. Bisa banget. Bisa, makanya syaratnya, caranya bisanya tuh bisa. Maksud saya caranya bagaimana gitu. Pertanyaannya kan caranya. Ya, caranya tadi Pakai pengacara. pakai pengacara, kayak kuasa hukum. Tapi nanti surat kuasanya dia legalisir di sana. Oke. Bang, ini menarik nih. Mau nanya, Bang, kalau misalnya ini kan kalau perceraian gitu kan ada mediasi. Ini juga ada mediasi juga ya, Bang? Ya, mesti ada mediasi. Ada mediasi. Oh. Mesti ada mediasi. Sebenarnya flow-nya Tapi sama. kan dia ada di sana gitu kan. Oke. Tapi sih kalau gue jadi cewek Ya sih. pasti ada mediasi. Tapi kan bagaimana nih kalau konsep per case ya, per kasusnya, dianya. Si Mawar itu. Si Mawar itu, mawarnya ada di Hong Kong. Si suaminya si Kumbang itu ada di penjara. Nah, Gimana mediasinya? Tak mungkin ada mediasi atuh. Ini mah mendingan kita dukung aja buat putus dari nyamuk gitu ya. Ya Allah. Mediasinya gimana? Ya nggak tahu, terserah pengadilan cara melakukan mediasinya. Iya. Tapi kan tadi artinya kan sebetulnya dengan kondisi seperti ini tanpa perlu datang ke Indonesia juga bisa dilakukan gugatan cerai gitu ya. Nah, itu. Si perempuan yang menggugat ya. Pada dasarnya begitu. Jadi bisa melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya. Oke, baik. Ini nggak usah sedih-sedihan lah ya. Ini Bang, ini kan abang kan juga. Jangan dia lebih seneng bisa cerai. Oh iya. Bukan kalau karena digrogotin terus. Iya, ini ternyata nih kalau dia lebih seneng dong. tahu nggak Bang, pertama ngeliat email ini rasanya ini kan secara teman hukum aku juga baca email dari Bang Dendi kan ya di gmail.com. Gue sempat baca di awal, ini kok kayak sinetron banget kehidupan. Ini ceritanya tuh kayak sinetron banget. Berarti artinya sinetron tuh banyak juga dari kisah hidup manusia ya, Bang. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Ya, drama kehidupan lah, cuma mungkin di sinetron lebih lebay. Ngomong-ngomong kasusnya Bang Dendi nih ya, soal ini kan kayak perceraian gitu kan. Dalam kasus-kasus yang ditangani juga sama juga kayak sinetron juga, Bang. Maksud gue nih cerita hidupnya begini, ada lagi ya banyak gak sih yang ribut-ribut begini? Itu kan kode etik, nggak boleh dong kita membicarakan klien-klien saya. Nah iya benar. Di umum. Tidak boleh, Cece. Lo pengen tahu aja. Kalau pengen lebih tahu, pengen lebih dekat sama Bang Dendi, nggak gitu caranya berkomunikasinya. Teman hukum juga kalau misalnya mau kenal lebih dekat, ya komunikasinya lo bisa datang ke kantor gitu kali ya, Bang. Ya, yang jelas saya nggak menceritakan ketika kalian datang menceritakan kepada saya sebagai klien. Saya nggak mungkin menceritakan klien lain. Itu kan kode etik ya. Kode etik. Kalau namanya pengacara itu orang yang paling bisa menjaga rahasia. Iya benar. Dan paling bisa mendengarkan orang bercerita. Ya, kalau pengacara itu mendengarkan, kemudian dia bisa menjaga rahasia. Oke. Jadi makanya harus jujur kepada pengacara. Kalau Anda bertemu sama pengacara tuh jujur aja sama pengacara gitu. Iya. Karena dia kalau ada yang ditutup-tutupi, maka advice-nya akan berubah-berubah, akan tidak sesuai dengan apa yang harusnya dibutuhkan oleh klien. Karena apa? Karena dia ada yang dia tutupi. Maka advice-nya juga pasti kurang gitu. Benar. Makanya harus terbuka saja semuanya, sehingga langkah hukumnya apa. Ibarat dokter tuh, berarti ini sudah perlu pakai awalnya ini cukup bodrek aja gitu kan. Paracetamol doang nih gitu. Lama-lama udah pakai antibiotik gitu ya. Nah, ini udah pakai antibiotik nih.
Jadi iya, kita iya. tahu, oh sakitnya di mana gitu. Jadi kita tahu, oh ini perlu operasi nih. Oh, Ini perlu istirahat nih. Gitu. Oke. Oh, perlu break nih. Gitu. Perlu minum air putih yang banyak nih, Cia. Ini kalau misalnya buat si Mawar tadi udah jelas kayak jawaban pertanyaan dari Bang Nindi ya, udah gamblang dijawab ini untuk sebesarnya namanya Mawar. Mawar Song Xiang Ting. Ah? Akhirnya lagi di Hong Kong. Karena lagi di Hongkong. Baik, buat teman hukum jangan lupa untuk ingetin sekali lagi nih untuk lo untuk like, comment dan juga share, subscribe jangan lupa. Buat teman hukum juga kalau misalnya memfollow sosial medianya Bang Dendi silakan saja di mana Bang Dendi Di Dendi Vinsa. dan juga Cece ya. Boleh ya, Bang? Boleh dong. Iin_Cece. Jangan lupa juga kalau misalnya mau dengerin aku siaran, gue nggak apa-apa yang mau promosi ya. Di Tim Hore setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Setiap hari di channel ini lumayan banyak pendengar Eka juga yang mampir. Pendengarnya Tim Hot FM dan juga penonton setianya dari channel Hukum dan Judgment Official. Kita Alhamdulillah. collaboration gitu ya nggak? Ya nggak? Doakan menjadi kolaborasinya lebih besar dan lebih banyak nanti. Amin. Baik teman hukum, terima kasih banyak Bang Dendi udah Sama-sama. sudah ada di channel hukum ini dan juga udah mampir buat video untuk minggu ini. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Diusahakan ya. Ya. Harus kali. Karena ini mohon maaf kalau misalnya di minggu-minggu ini agak telat karena Iya, saya benar. maraton melayani umat itu, melayani klien tuh maraton. Seharusnya timing waktu saya Jumat adalah Membuat YouTube gitu. membaca komentar teman-teman hukum gitu kan. Teman hukum menjawab, tapi minggu ini agak telat karena memang saya dari Lebaran ini setengah nggak Lebaran karena Iya. ketemu klien-klien yang harus kita layani secara profesional. Alhamdulillah nggak habis-habis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Vinsa Official materinya nggak habis-habis. Terima kasih banyak buat Bang Dendi, makasih buat Bang Hukum. Subscribe ya dan forget ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.